Ibrahim Traore, suara kemandirian Afrika yang menolak dijajah hutang. Kalau ingin tidak dijajah negara lain, jangan membangun negeri bermodal hutang. Enak di depan, menyengsarakan rakyat di masa mendatang. Kalau membangun istana megah bermodal hutang, apa yang harus dibanggakan? Anak TK pun bisa membangun kalau bermodal hutang. Didiklah bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri. Rumah gubuk yang dibangun dari keringat sendiri lebih membanggakan daripada membuat istana dari hutang. Mari kita lihat, ada satu negeri kecil tapi bermartabat. Di jantung benua Afrika, di tanah yang kaya emas, berlian, dan uranium, seorang pemimpin muda berdiri tegak, menatap dunia dengan mata yang menyala oleh semangat. Namanya Ibrahim Traore, sosok yang lahir dari rahim penderitaan, namun tumbuh menjadi simbol keberanian, suara yang tak lagi mau tunduk di bawah kaki penjajahan modern. Ia berkata lantang di hadapan bangsanya, "Kita tidak akan membangun negeri dengan hutang, sebab hutang adalah belenggu halus yang membuat bangsa berlutut di hadapan penghutang." Kalimat itu mengguncang, menggetarkan jantung para penguasa yang selama ini menari di atas penderitaan rakyat. Sebab Ibrahim tahu, penjajahan hari ini tidak lagi datang dengan senjata, tapi dengan tanda tangan pinjaman, bunga, dan perjanjian yang mengikat generasi. Musik meningkat, menampilkan tambang-tambang Afrika yang dijaga tentara asing. Berabad lamanya, Afrika dicabik oleh tangan-tangan serakah. Gunung emasnya digali, tapi rakyatnya tetap lapar. Tanah suburnya ditanami, tapi anak-anaknya tetap kurus kering. Airnya jernih, tapi haus keadilan tak pernah terpuaskan. Dan di tengah kesunyian itu, Traore datang membawa satu pesan. Kekayaan negeri ini bukan milik perusahaan asing, bukan milik penguasa yang tamak. Kekayaan ini milik rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Visual, gambar rakyat bekerja di sawah, perempuan membawa air, anak-anak belajar di bawah pohon. Ia tahu kemerdekaan sejati bukan diukur dari bendera yang berkibar, tapi dari siapa yang menguasai sumber daya alamnya. Karena negeri yang kaya tapi lapar adalah negeri yang dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Namun, ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penjajahan luar. Penyakit yang menghancurkan negeri dari dalam tubuhnya sendiri. Itulah korupsi. Korupsi, racun yang membunuh harapan, yang membuat sekolah roboh, rumah sakit sepi obat, dan sawah tak lagi hijau karena dana pembangunan disedot oleh tangan-tangan rakus. Korupsi adalah wajah lain dari penjajahan. Penjajahan yang kini memakai jas dan dasi. Yang menandatangani proyek pembangunan, tapi sesungguhnya menggali kubur bangsanya sendiri. Traore menolak itu semua. Ia menolak dijadikan boneka oleh lembaga keuangan dunia. Ia menolak uang yang datang dengan syarat. Ia menolak bantuan yang membuat bangsa jadi pengemis. Karena baginya harga diri lebih mahal dari semua bantuan. Ia memilih berdiri di atas kaki sendiri, meski harus menanggung tekanan dari dunia internasional. Dan dari Burkina Faso, ia berseru untuk seluruh Afrika. Bangkitlah, jangan biarkan anak cucumu hidup dengan kepala tertunduk karena utang yang tak pernah mereka pinjam. Dan dari kata-katanya, Ibrahim Traore bukan sekedar presiden. Ia adalah simbol dari generasi yang sadar, generasi yang tidak lagi mau dijajah oleh sistem ekonomi yang menipu, generasi yang percaya bahwa tangan rakyat lebih kuat dari tangan penguasa asing. Ia membangkitkan semangat baru, membangun negeri dengan keringat sendiri, dengan sumber daya sendiri, dengan kebanggaan sendiri. Dan dari kata-katanya lahir bara yang menyala di hati rakyat.
Afrika tidak miskin. Yang miskin adalah kesadaran kita untuk berdiri sendiri. Begitulah ketika seorang pemimpin berani berkata tidak, maka seluruh dunia akan mendengarnya. Bukan karena kekuasaannya besar, tapi karena hatinya bersih, niatnya tulus, dan perjuangannya nyata. Dari Burkina Faso, sebuah pesan mengalir ke seluruh dunia. Bahwa kemerdekaan bukan sekedar merdeka dari penjajah, tapi merdeka dari ketakutan, dari korupsi, dari ketergantungan. Dan setiap bangsa yang ingin berdiri tegak harus mulai dari satu hal, kejujuran. Ibrahim Traore telah menyalakan obor kesadaran bahwa setiap tanah yang kita pijak punya harga diri, bahwa setiap tetes keringat rakyat harus kembali kepada rakyat, dan bahwa bangsa yang terus berhutang sesungguhnya sedang menjual masa depan anak-anaknya sendiri. Maka bangkitlah wahai rakyat Afrika, bangkitlah wahai bangsa-bangsa dunia, karena kemerdekaan sejati tidak datang dari bantuan luar, tapi dari keberanian untuk berkata, kami bisa berdiri sendiri. Karena pemimpin lupa pada nurani, korupsi jadi nyanyian pagi, dan rakyat menjerit tanpa suara lagi. Bangkitlah wahai anak bangsa, nasib di tanganmu, kemerdekaan
bukan milik mereka yang meminjamkan angka. Selama darah masih mengalir di dada, kita bangun negeri dengan cinta.